Yang sebelum-sebelumnya. Selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Malam Pak Arif, Bu Hima, selamat malam. Ya, selamat malam. Jumpa lagi, Bun. Selamat malam. Sehat-sehat semua kan? Alhamdulillah, sehat. Yuk, baik sudah kita latihan-latihan soal terus. Pak Arif sudah berapa soal bisa kerjakan Pak Arif? Dari 5 soal, 6 yang bisa. Dari 5 soal yang bisa 6. Iya. Satunya 110 nilainya. Berarti 110 dong. Satunya ujian hidup. Pak. Telepon, Pak. Ya. Ini kita baru 9 yang masuk. Aku wani. Aku rak wani. Aku rak wani, Pak. Aku rak wani. Aku mau beli. Aku di rompati anu. Kalau kancane Bu Wina, Bu Hima. Telepon sama Dokter Oni niki. Izin live sementara mau tukar ke laptop. Ini Pak Oninya sedang telepon. Neng Zoom. Yuk, wes. Yuk. Yuk, guys main. Ayo.
Selamat malam, Bu Eni. Selamat malam, Bu Tri. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Malam Ibu. Selamat Malam malam. juga. Yuk. Selamat malam juga semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Bu Siti. Wabarakatuh. Bu Ratna, selamat malam. Malam, Mbak Ida. Selamat malam, Bu. Selamat Bu malam. Sayuti. Pak Sayuti ya, Pak Sayuti Aceh. Selamat malam. Siap, selamat malam. Ini classroom-nya nggak hidup lagi nih. Ini Ibu Dwi. Selamat malam, Bu Dwi. Selamat malam. Saya tutup ya Zoom-nya, suaranya ya. Halo, selamat malam. Selamat malam juga. Siap untuk belajar. Yes. Kalau kita mulai tepat waktu kan bagus ya. Kita di Indonesia Timur nggak terlalu kemalaman.
Hostnya siapa sih? Oh.
Tolong semua di mute ya. Bu Eni Astutiningsih. Mohon di mute ya, Ibu. Hostnya soalnya. Apa nih hostnya? Sebentar, karena hostnya belum ada. Maaf ya, tunggu sebentar. Mohon yang bising di Pak Bim. Bim ini sambil menyambi nih, menyambi. Pak Iskandar, di co-host Bu Andri sama Bu Nirmala ya Pak Iskandar. Saya juga bisa di co-host Pak Is. Saya bisa mute. Ya, matur nuwun. Bu Andri, saya mana Bu Andri? Bu Andri, saya co-host ya. Bu Nirmala sudah masuk ya? Ya, Bu Ratna, Assalamualaikum semuanya. Bu Ratna sudah host. Sudah baru saja. Bu Nirmalanya sudah ada. Andri. Mbak Andri sudah. Bu Nirmala belum masuk ya? Ya, Bu Nirmala belum masuk.
Ini Bapak Ibu nunggu narasumber ya. Oke, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Suster. Sehat. Mbak Lalanya sampun pun kontak toh Mbak Ratna. Sudah, ini juga lagi WA-WA-an, Oh iya. tapi sudah saya minta segera masuk. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat, Sehat Arif semua. Setiawan, sehat Mas Arif, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Pakai mau itu. Apa ini aja ya? Pak Palti kelihatannya 14-15 ke Brebes ya, Bu? Oh gitu. Berarti sama siapa ya tadi, Pak Udin? Sama Pak. Tapi Pak Udin ada nih. Pak Saifuddin nih. Pak Saifuddin ada? Ada tuh. Ada. Assalamualaikum. Oh, Salam. Pak Saifuddin Brebes, Pak Ahmad Saifuddin yang ke Brebes, ya Pak Udin ya. Pak Saifuddin. Oh, Pak Saifuddin. Oh. Nah, kalau Pak Saifuddin juga iya, kapan tapi belum ya? Donor malanya belum masuk. Sudah 56. Nah, Lala udah siap ya, Bu? Mulai sekarang. Ayo mulai sudah dong, Bu Ratna, biar Oh, kita sudah nggak masuk. kemalaman Ya, di Indonesia Kak, Timur. Ya, Kak Kohot. Ya, Bu Ratna, Mbak Lala di anu, Bu, di calling, Bu. Udah tak telepon katanya udah masuk. Mana ya? Udah masuk. Oh, udah. Ya, langsung aja. Udah saya kohot dulu. Mana tadi? Tarik ke bawah. Ya, oke. Sudah saya kohot ya, Mbak Nirmala sama Bu Andri, Mbak Andri. Ya. Peserta sudah 58 dan waktu sudah menunjukkan pukul 18.41.
Bagaimana Bapak Ibu semuanya? Kita mulai saja. Ya, mulai aja, Bu. Ya, kita mulai ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat malam, salam sehat. Ya. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk acara pada malam hari ini mungkin spesial untuk acara malam hari ini, jadi tidak hanya pemateri dari Bu Nirmala, tetapi juga ada informasi-informasi penting yang tentunya sangat ditunggu-tunggu oleh Bapak Ibu sekalian. Jadi acara pertama nanti pembukaan, kedua tentunya kalau sudah ada Bapak Dirut ada arahan, terus kemudian pemateri Bu Dr. Nirmala nanti akan dimoderatori oleh Ibu Andri. Terus kemudian nanti informasi penting terkait dengan pretest, terus dan baru terakhir nanti post-test. Jadi di post-test tetap di akhir acaranya Bapak Ibu supaya bisa mengikuti acara informasi penting yang tiba-tiba tapi berita senang tapi mendesak tiba-tiba. Jadi nanti akan ada informasi itu yang disampaikan setelah pemateri. Baiklah, mari kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi ini karena direktur sama direksi belum bergabung, jadi mungkin bisa di akhir acara. Untuk itu kami serahkan waktu sepenuhnya kepada Ibu Andri selaku moderator pada malam hari ini. Ibu Andri Kusumawardhani. Beliau surveyor dan Kepala Puskesmas di Kabupaten Banjarnegara. Monggo Bu Andri dipersilahkan. Oh, di Banjarnegara. Bu Andri. Ya kipas berarti wis saking kandele ya. Ada suaranya Bu Andri. Bu Andri di mute ya, masih di mute ya. Udah. Ya, sampun. Karena isi yang ngarep padahal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas didengar ya Bapak Ibu semuanya. Andri. Salam sehat semuanya. Kita bertemu Selalu kembali sehat. pada malam hari ini untuk kesekian kali. Andri Kusumawardhani SKMM Kes. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Kepala Puskesmas nang Pada Banjarnegara. malam hari Operator. Ini lagi. bocor. Ya. Kembali kita ke laptop Bapak Ibu. Pada malam hari ini kita bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Di malam yang berbahagia ini, semoga di hari-hari selanjutnya kita bertemu dalam suasana yang sehat tentunya. Amin. Pada malam hari ini, sambil menunggu direktur dan jajarannya untuk hadir pada malam hari ini, malam hari ini ada narasumber, beliau Ibu Dr. Nirmala. Ibu Dr. Nirmala, maaf, Ibu Dr. Nirmala MKes Epid ya, MKes Epid. Beliau sehari-hari bertugas di Dinas Kesehatan sebagai Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Salam sehat. Assalamualaikum Ibu Nirmala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Andri. Ya, selamat berjumpa, selamat bertemu kembali, sehat. Kami sehat, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Bapak Ibu calon surveyor yang kami hormati, Bapak Ibu surveyor SPN yang kami cintai tentunya pada malam hari ini. Sebelum dimulai, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan, ya, untuk bisa bermanfaat dan bersama-sama menjadi pejuang mutu fasilitas pelayanan kesehatan. Baiklah Bapak Ibu, sebelum acara ini dimulai,
yang akan diisi oleh Dr. Nirmala Savitri dari Dinkes Jawa Tengah. Marilah kita berdoa, Bapak Ibu. Berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai. Semoga acara pada malam hari ini berjalan dengan lancar dan membawa manfaat. Terima kasih, kami berikan waktu sepenuhnya kepada Ibu Dr. Nirmala untuk membawakan materi pada malam hari ini tentang program prioritas nasional. Dipersilakan Ibu Dr. Nirmala. Ya, baik. Matur nuwun Bu Andri. Selamat malam. Mungkin bukan selamat malam, nggih. Semangatnya semangat tetap pagi ya. Semangat pagi Bapak Ibu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah ini kita bisa beruhuwah nggih, bertemu lagi dalam kegiatan pelatihan calon surveyor. Mungkin sudah ada beberapa yang mengenal kami. Kalau beliau-beliau dari Jawa Tengah, tentunya Bapak Ibu sudah sedikit banyak sudah tahu ya surveyor-surveyor yang ada di dalam SBN. Karena kami juga sudah beberapa kali mendampingi Bapak Ibu, mungkin di Puskesmas Bapak Ibu atau Kabupaten Bapak Ibu. Mungkin untuk teman-teman dari luar Jawa Tengah, salam kenal. Saya Nirmala Savitri. Dan kebetulan setiap harinya di Dinas Kesehatan kami bertugas sebagai Kepala Seksi atau sekarang Subkoordinator untuk Kesehatan Keluarga dan Ibu. Maaf, untuk Kesehatan Keluarga dan Gizi. Nah, terkait dengan apa yang akan disampaikan malam ini, karena ada PPN, ini kebetulan saya yang masih lumayan junior sepertinya di wilayah SBN, ini mendapatkan tugas amanah dari para senior kami untuk menyampaikan paparan terkait dengan program prioritas nasional. Nah, ini nanti Bapak Ibu kita prosesnya diskusi ya Bapak Ibu ya. Jadi bukan saya paling pintar tapi kita saling mengisi. Nanti kalau ada hal-hal yang mungkin Bapak Ibu mendapat masukan atau pernah mendapatkan informasi yang lebih up to date dari kami, ini Bapak Ibu bisa sampaikan. Begitu ya. Jadi kita belajar bareng. Saya izin share screen Bu Andri, Bu silakan. Ratna dan teman-teman. Mohon maaf Bu Nirmala, waktunya untuk paparan materi ini 45 menit. Oke. Dipersilakan. Ini mohon maaf paparannya. Saya izin menutup ini nggih. Menutup video supaya tidak terdistract. Ya. Silakan. Ya, Bapak Ibu. Hari ini atau malam ini kita akan membahas tentang standar akreditasi Puskesmas khususnya di bab 4 ya. Di bab 4 ini kita akan membahas tentang program prioritas nasional atau PPN yang mana di dalam standar kriteria EP ini ada di standar 4.1, ada di bab 4 ya, saya ulangi maaf. Ada di bab 4 program prioritas nasional, di dalamnya ada standar 4.1, ada 5 standar ya, ada 4.1 sampai dengan 4.5. Kemudian kriterianya masing-masing standar ini ada satu-satu ya. Alhamdulillah ini cuma satu-satu ya, biasanya kriterianya 411, 412, 413 gitu ya, sampai panjang sekali, sampai 4110 bahkan kalau di UKP ya, bisa sampai seperti itu. Nah ini alhamdulillah setiap standarnya cuma ada satu-satu kriteria. Kemudian masing-masing elemen penilaiannya dari A sampai H ya, saya lihat ada sampai 7 atau sampai 8, total jumlahnya adalah 34. Nah di sini ada 5 program prioritas nasional yang disampaikan atau di-share oleh Kementerian Kesehatan, dan ini tentunya Kementerian Kesehatan itu juga berintegrasi ya Bapak Ibu. Jadi nggak cuma dari sisi pelayanan kesehatan yang mana di sini kita melihat mutunya, tapi juga kita melihat program apa sih sebenarnya yang perlu kita kawal di situ. Dan ini nanti tugas Bapak Ibu semua untuk melihat apakah Puskesmas betul-betul mengawal program-program ini atau tidak. Ini beberapa kali kalau kami melakukan MONEF, kebetulan kalau saya MONEF di kabupaten kota di Jawa Tengah, saya juga selalu kaitkan dengan akreditasi. Jadi misalnya kalau saya melihat di program KIA, program remaja, program ibu, program anak, kemudian program lansia, kalau kami di Kesga seperti itu ya, kemudian ada program gizi, itu selalu saya kaitkan ini sudah ada
plannya atau belum? Plannya berupa apa? Misalnya dokumen internalnya, SK, SOP dan seterusnya itu tolong disiapkan ya. Karena kita juga istilahnya kalau kita menyiapkan diri untuk melaksanakan PPN ini, teman-teman di Puskesmas juga harus siap dengan dokumen-dokumen yang ada yang regulasinya juga sudah ditentukan oleh Kemenkes. Jadi gampang sebenarnya, tinggal copy paste. Cuman copy pastenya balik lagi harus ATM ya, amati, tiru dan modifikasi. Nah, 5 program nasional ini yang digaungkan oleh Kementerian Kesehatan adalah program pencegahan dan penurunan stunting. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, penurunan jumlah kematian ibu dan jumlah kematian bayi. Jadi berkaitan dengan AKI dan AKB ya, khusus AKI dan AKB. Kemudian yang ketiga kita lihat adalah cakupan dan mutu imunisasi. Jadi di sini program imunisasi memang betul-betul harus kita giatkan karena ini di bagian kalau kita lihat layanan komprehensif itu kan ada promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif gitu ya. Nah, imunisasi ini ranahnya ada di promotif preventif. Kemudian juga program penanggulangan TB, tuberkulosis. Nah, ini juga menjadi besar karena selama ini Indonesia belum pernah disebut sebagai negara yang bebas TB ya. Kalau bebas polio sudah bisa gitu kan, tapi kalau bebas TB sepertinya belum. Nah, ini nanti kita akan bahas ya. Ini mohon maaf teman-teman, nanti kita akan bahasnya tidak secara detail teknis ya, karena itu nanti tugasnya para programmer. Saya kebetulan belum pernah di P2, jadi mungkin saya ambil bagian besarnya saja. Nanti kalau ada hal-hal yang misalnya perlu didiskusikan lebih lanjut, kita bisa bahas itu ke belakang nanti gitu ya, karena apa yang disampaikan di dalam elemen penilaian sebenarnya kita cukup melihat apa yang sudah dilakukan oleh Puskesmas begitu ya. Dan tentunya mereka kalau sudah punya dokumen eksternal, ada dokumen internal, pasti mereka akan bisa mengikuti itu dulu. Nah, ini yang kita akan istilahnya on track-kan mereka supaya mereka tetap mengikuti apa yang menjadi arahan Kemenkes, provinsi, kabupaten kota sampai dengan ke tingkat Puskesmas. Kemudian yang kelima, ini adalah pengendalian penyakit tidak menular dan faktor risikonya. Kenapa ini menjadi penting? Karena ternyata saat ini masalah kesehatan di Indonesia itu banyak sekali yang juga disebabkan oleh penyakit tidak menular. Ya, hipertensi, diabetes, even bahkan kematian ibu pun itu sebagian besar, paling besar justru adalah kematian yang disebabkan karena penyebab hipertensi dalam kehamilan atau preeklamsia. Nah, ini yang perlu memang betul-betul diadres karena ternyata hipertensi ini mempengaruhi semua siklus hidup begitu ya kalau kita lihat. Mulai sekarang dari sekarang kita sudah tahu bahwa beberapa ada yang bocor ya. Ya, kalau ada yang Maaf bocor Bu, saya usul interupsi Bu, mungkin ya. lebih perlahan lagi. Oh, lebih perlahan. Ya, ya, baik. Nah, pengendalian penyakit tidak menular ini menjadi isu penting ya, karena memang dia mempengaruhi siklus hidup. Tadi saya katakan di semua usia, bahkan sekarang di anak-anak muda, deteksi dini remaja. Kemarin kami melaksanakan deteksi dini kesehatan remaja, di mana kita melaksanakan TTV seperti biasa ya, tanda-tanda vital, tensi, nadi dan seterusnya seperti itu ya. Tapi kita lebih melihat ke angkanya tensi ya. Dari penilaian tensi di remaja ternyata juga sudah mulai ditemukan adanya remaja yang mengalami hipertensi. Nah, ini kan menjadi hal yang sangat penting sehingga memang perlu diangkat menjadi program prioritas nasional. Nah, sekarang kita mulai masuk ke masing-masing program. Yang pertama terkait dengan program pencegahan dan penurunan stunting. Di kriteria ini sudah jelas pokok pikirannya adalah ada perencanaan, ada pelaksanaan. Ini kata-katanya saya sadur, saya parafrase ya. Stunting ini ada direncanakan, dilaksanakan, dipantau, dan dievaluasi. Artinya sama dengan apa yang mungkin sudah dibahas beberapa hari yang lalu ya. Bapak Ibu tentunya sudah belajar banyak materi nih dari beberapa hari sebelumnya. Ada plan, do, check, action. Plan artinya dia harus ada rencana, kita mau bikin program penurunan stunting itu seperti apa di Puskesmas kita. Nah, ini sebenarnya teman-teman Puskesmas harusnya sudah mulai buat gitu ya. Karena setiap tahun ini pasti diminta data ini gitu. Kemudian yang kedua, pelaksanaan. Bagaimana cara dia melaksanakan pencegahan dan penurunan stunting di wilayah kerjanya, di Puskesmas. Kita nggak ngomongin kabupaten
Ya, kalau kami di provinsi memang bacanya berapa prevalensi stunting yang ada di Kabupaten X begitu. Tapi kalau di sini kita sebagai surveyor kita akan menilai apakah puskesmas betul-betul mempunyai perencanaan untuk pencegahan dan penurunan stunting. Dokumen perencanaannya buktinya apa? Itu yang nanti akan kita runut, kita cari. Kemudian yang kedua, pelaksanaan. Kita lihat bagaimana cara dia melaksanakan kegiatan atau program yang terkait dengan pencegahan dan penurunan stunting. Apakah dia betul-betul mengawal atau tidak, dan seterusnya, ini perlu kita lihat, gitu ya. Dan itu sedikit banyak akan terlihat dari dokumen-dokumen yang dia sediakan. Ya, nanti kita akan bahas dokumennya. Kemudian yang ketiga, dipantau dan evaluasi. Ini istilah yang sering kita pakai dengan kata-kata MONEF ya, monitoring dan evaluasi. MONEF, monitoring itu pada saat proses tersebut masih atau sedang dilaksanakan, evaluasi kalau proses tersebut sudah selesai dilaksanakan. Ya, jadi sudah selesai, kita mau melaksanakan apa? Sebagai catatan Bapak Ibu, jadi seperti kami, kalau kami di tingkat provinsi itu ada evaluasi dalam artian kita melihat angka prevalensi stuntingnya. Misalnya nanti prevalensi stunting ini dijadikan sebagai indikator kinerja di puskesmas tersebut, prevalensi balita stunting di wilayah puskesmas X misalnya begitu. Nah, itu kita harus lihat setiap tahun seperti apa, mereka evaluasi enggak, naik atau turun nih prevalensinya. Itu yang akan kita lihat dari dokumen mereka. Apakah mereka melakukan itu atau tidak, itu juga perlu kita lihat di dokumen DU. Ya, pelaksanaan itu di dokumen DU kita nanti cek. Baik. Saya lanjutkan. Dipantau dan dievaluasi, kita lihat dari dokumen hasil pemantauan dan evaluasinya dia. Apakah ada rapat rutin yang membahas tentang, misalnya, oh kita sudah dapatkan prevalensi stunting di pertengahan tahun itu sudah sekian loh. Padahal kita targetnya harus penurunan sekian persen. Berarti apa yang harus kita lakukan? Nah, itu rapatnya ada di pertengahan tahun. Ini harus ada dokumen dalam bentuk rapat yang dengan adanya dokumen rapat itu Bapak Ibu pasti akan menanyakan umpannya, ya kan? Undangan, materi, kemudian apa presensi, hanya agenda, N-nya notulen. Pasti akan ditanyakan. Nah, ini nanti yang akan kita lihat bagaimana mereka berproses untuk bisa melaksanakan program ini tapi juga melaksanakannya secara bermutu dengan plan do check action yang jelas. Nah, di sini juga disebutkan ada melibatkan lintas program, lintas sektor, dan pemberdayaan masyarakat. Berarti Bapak Ibu juga harus melihat dokumen-dokumen yang ada di dalam program pencegahan dan penurunan stunting ini, apakah program tersebut sudah terintegrasi dengan program lain. Sebagai contoh, kalau program penurunan stunting, sebelum menjadi stunting harusnya kita tahu, anak ini ada di dalam kandungan seorang ibu, begitu ya. Jadi tentunya ada koordinasi atau ada integrasi dengan program KIA. Seperti itu ya secara logika. Ya. Kemudian nanti di lintas sektornya kalau ada program stunting berarti sebelum anak ini stunting harusnya masyarakat desa ini melakukan apa di situ. Ya. Melakukan apa dalam artian kalau si misalnya ini kita ngajak BKKBN gitu ya. BKKBN berarti dia harus melakukan apa? Di Spermasdes dia harus melakukan apa? Kemudian dari Kemenak dia harus melakukan apa? Karena banyak sekali sebenarnya penyebab stunting ini yang awalnya dari bayi BPLR misalnya begitu, itu diakibatkan dari pernikahan dini atau pernikahan yang tidak ideal kehamilannya, misalnya seperti itu. Ya. Oke, di sini pokok-pokok pikiran dari 411 banyak sekali, Bapak Ibu tentunya sudah baca-baca sedikit ya. Saya tidak akan sebutkan satu-satu, tapi nanti langsung saya gambarkan dalam satu situasi gitu ya. Nah, di sini perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi ini melibatkan lintas program, lintas sektor, dan pemberdayaan masyarakat. Berarti puskesmas harus punya dokumen di mana di dalamnya memuat tentang program. Ingat, kalau kita bicara program, Bapak Ibu berarti melihat satu program ini terdiri dari beberapa kegiatan. Artinya kalau mereka membuat rencana program kerja atau membuat kerangka acuan program, berarti terdiri dari beberapa kegiatan. Misalnya kegiatan yang pertama, memberikan TTD atau tablet tambah darah pada remaja putri. Memberikan TTD pada ibu hamil. Memberikan PMT pada balita yang mulai weight faltering, misalnya begitu. Nah, ini bisa Bapak Ibu masukkan di dalam program tersebut. Gitu. Dan ini nanti tentunya pemberian makanan, pemberian segala macam ini bisa melibatkan lintas sektor. Salah satunya yang tadi kami sebutkan ada di Spermasdes, mereka punya anggaran dana desa.
ada di Sanpan, mereka punya ketahanan pangan, apa yang harus disiapkan, pangan sehat apa yang mesti ada di dalam keluarga. Mereka punya namanya gerakan makan ikan kalau nggak salah, apa namanya ya singkatannya, saya agak lupa. Sering rapat tapi saya agak lupa nama singkatannya. Dulu sering rapat dengan Gemari, Sanpan. Bu. Oh ya, Gemari, Gemari. betul Pak. Betul. Gemari. Gemari, betul. Nah, Gemar makan ikan itu ya. Nah, ini apakah Puskesmas sudah melibatkan mereka OPD lain ini atau lintas sektor melalui apa? Salah satunya misalnya MMD, ada rapat membahas itu, ada Minlok 3 bulanan membahas itu, misalnya begitu. Ada Satgas stunting, kalau kita kemarin di pandemi ada Satgas Covid gitu ya di desa. Sekarang kita lihat di desa itu kepala desanya bikin nggak SK tentang Satgas penurunan stunting misalnya gitu. Dan itu terintegrasi dengan kegiatan-kegiatan atau program-program di Puskesmas yang untuk pencegahan dan penurunan stunting enggak? Nah, itu kita bisa lihat di situ. Nah, Bapak Ibu surveyor admin UKM ya, nanti otomatis kalau combining antara admin UKM, nanti kalau turun ke lapangan berarti bisa melihat di bagian itu kepala desanya seperti apa ya dalam program ini. Bisa sedikit banyak melihat itu. Nah, kemudian yang kedua, upaya pencegahan dan penurunan stunting memerlukan peran serta lintas sektor. Ini sudah ya, jadi satu dengan yang di atas. Karena memang stunting itu permasalahannya adalah di pola makan, pola asuh, sanitasi juga. Jadi memang saat ini pun gubernur kami kebetulan ya Bapak Ibu, ini sedikit saya cerita, itu juga sangat mengadres banget untuk penanganan kemiskinan ekstrim. Di mana salah satunya adalah pemenuhan sanitasi yang layak dengan penyediaan jamban keluarga gitu ya, karena masih banyak juga orang yang masih buang air besar sembarangan gitu ya. Ada beberapa masyarakat yang masih mempertahankan budaya itu, belum bisa berubah perilakunya, sehingga memang secara sedikit demi sedikit dengan adanya edukasi, kemudian kita mulai ajak secara agak dipaksa gitu ya, disediakan jamban, mereka harus BAB di dalam rumah. Nah, kita harapkan perilakunya nanti akan berubah gitu ya. Kemudian yang ketiga, ini dilakukan secara lintas program. Ingat, stunting selalu terkait dengan program KIA. Jadi gizi ini selalu terkait dengan program KIA maupun program lainnya. Ada gizi terkait dengan gizi ibu hamil, gizi balita, gizi remaja, dan gizi lansia. Ya, ini benar-benar gizi ini istilahnya sebagai baseline gitu ya, sebagai dasar bagi program lainnya. Kalau gizinya nggak bagus ya pasti sasaran-sasaran yang ada di program-program lain ini nanti juga hasil akhirnya juga nggak bagus gitu ya. Kemudian juga terkait dengan imunisasi, jelas. Jadi salah satu dari intervensi spesifiknya stunting, nanti saya akan tunjukkan intervensi spesifiknya, itu adalah bagaimana imunisasi dasar lengkap pada si bayi tersebut. Gitu ya. Karena kalau kita lihat seorang anak balita nih stunting nih, nah kita harus lihat dia sebelum menjadi stunting ini riwayatnya seperti apa, mulai dari ibunya hamil duluan seperti apa hamilnya, kemudian pada saat bersalin seperti apa, pada saat lahir bayinya seperti apa, prematur, BBLR, tinggi badannya kurang atau seperti apa. Kemudian setelah itu riwayat imunisasinya bagaimana, pola asuhnya bagaimana, pola makannya bagaimana. Nah, ini juga semuanya akan dilihat. Ya, jadi memang keterkaitan antara satu program dengan program lainnya itu betul-betul sangat dilihat. Termasuk program stunting ini juga bisa kita lihat keterkaitannya dengan program PISPK. Ya, Bapak Ibu yang mungkin ada di ranah UKP, maaf, PKP Kestrat ya. Kalau di kami di Jawa Tengah itu namanya seksi PKP Kestrat, memang membawahi terkait dengan PISPK ya, program PISPK, pendekatan program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga ya, itu saling terkait dengan ini. Kemudian ini ada integrasi lintas sektor, ada advokasi sosialisasi lewat rapat yang tadi ada bukti rapatnya ya, MMD, Minilok Karya 3 bulanan dan seterusnya, itu bukti. Kemudian ini upaya promotif preventifnya, ini ada intervensi gizi spesifik dan sensitif, nanti saya akan tambahkan di belakang ya. Kemudian antara lain ini intervensi gizi sensitif, ini perbedaannya ada 2 ya Bapak Ibu. Jadi intervensi gizi spesifik itu adalah intervensi gizi yang dilakukan di sektor kesehatan. Mostly leading sektornya adalah kita, Kemenkes, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, Dinas Kesehatan Provinsi, kita semua, Puskesmas. Nah ini semua harus kita gawangi gitu ya. Ada 9 intervensi spesifik untuk stunting dan ada 11 intervensi gizi sensitif, di mana leading sektor dari intervensi gizi sensitif ini adalah lintas sektor. Kalau dulu
Di tahun 2021 dulu Bapeda ya, Bappenas dulu yang menggawangi gitu ya untuk penurunan stunting. Kalau sekarang per tahun 2022 dengan adanya Perpres nomor 72 tahun 2021 ya, itu leading sektornya berubah menjadi BKKBN yang kalau di kabupaten kota Bapak Ibu akan masuk ke dalam Dinas OPD KB ya kalau tidak salah. Nah, kemudian di sini rencana program pencegahan dan penurunan stunting tadi sudah kami sampaikan dia harus bikin rencana program. Ini yang mungkin selama kita survei dari zaman dulu saya 2015-2016 ya. Itu setiap kita mau lihat rencana program atau program kerja itu memang belum dimuat atau belum dibuat secara sistematis dengan sistematika yang jelas, yang clear sesuai pedoman penyusunan dokumen. Ini mostly banyak puskesmas yang begitu. Walaupun ada 1-2 yang memang sudah bagus dan biasanya di situ kita sudah bisa lihat oh ini sudah tertata nih puskesmasnya. Gitu. Nah, rencana program ini tentunya nanti harus mengikuti tadi yang kami sampaikan pedoman penyusunan dokumen, terus di dalamnya juga memuat apa sih rencananya dengan matriks-matriks selama 1 tahun. Dan setelah dia melaksanakan program kerja ini, otomatis di akhir tahun dia harus evaluasi. Jadi ada dokumen namanya dokumen evaluasi program. Ini yang sering kami sampaikan pada saat kami melakukan survei. Jadi kalau misalnya mereka bikin PMKP, program peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Itu selalu saya minta program kerjanya mana, pelaksanaannya mana, evaluasinya mana. Dan itu saya minta dalam bentuk dokumen-dokumen yang sudah dia bikin. Dan biasanya puskesmas itu bikinnya masih campur aduk, masih agak amburadul gitu ya. Jadi belum disusun. Ada sebenarnya kita bisa lihat dari program kerja itu ada berapa banyak kegiatan di dalamnya. Misalnya ada 20 kegiatan. 20 kegiatan ini dalam 1 tahun mau di bulan apa saja nih pelaksanaannya. Nah, nanti kita lihat, kita evaluasi, kita monitoring, kita evaluasi. Oh, ternyata dalam 1 tahun 20 kegiatan ini ada 1 kegiatan yang bisa terlaksana full 100%. Kayak kita kalau bikin paparan gitu ya. Jadi paparan apa ya namanya? Laporan APBD gitu ya, itu kan kita pasti diminta realisasi fisik, realisasi keuangan. Ini pun sama. Jadi di rencana program yang dibuat untuk stunting kita pun harus lihat berapa realisasi fisik yang mungkin sudah dilaksanakan. Walaupun mungkin kegiatan itu tidak ada anggarannya misalnya begitu. Kalaupun ada anggaran ya kita juga harus tahu, oh ini anggarannya sudah terpakai sekian. Begitu. Kemudian ada indikator kinerja, ini Bapak Ibu untuk indikator kinerja teman-teman puskesmas sudah membuat karena kita sudah ada aturannya yang dimasukkan untuk indikator kinerja yang terkait gizi itu apa saja. Ya, ada Renstra Kemenkes, ada RPJMN gitu ya, yang itu nanti akan di-adopt di tingkat provinsi, kami mengadopt itu tapi tidak sama persis gitu ya. Kemudian nanti di tingkat kabupaten kota juga diadopt dan di tingkat puskesmas juga diadopt. Mungkin agak sedikit berbeda-beda. Tapi umumnya kalau untuk stunting biasanya menggunakan indikator prevalensi stunting. Maaf, prevalensi balita stunting yang ada di wilayah gitu ya, wilayah puskesmas atau wilayah kabupaten kota atau wilayah provinsi. Kami masih menggunakan indikator itu. Kemudian pencatatan pelaporan untuk stunting, ini pencatatan pelaporannya tentu saja ada beberapa macam ya. Yang pertama pencatatan pelaporan yang terkait dengan rencana programnya tadi. Yang kedua adalah pencatatan pelaporan hasilnya. Jadi hasilnya itu misalnya indikatornya adalah prevalensi balita stunting. Itu harus menurun, targetnya sekian misalnya gitu. Berarti kita juga harus pencatatan pelaporan setiap bulan nih. Balita kita yang sudah kita lakukan penilaian tumbuh kembang, misalnya begitu ya, kita lihat lewat KMS-nya di buku KIA, itu dia bagaimana nih pertumbuhannya, berat badan berapa, tinggi badan berapa, umurnya sekian, itu jadinya harusnya berapa normalnya, sesuai enggak dengan pada waktu dia lahir nih grafiknya, atau grafiknya ada yang melenceng, agak menurun sedikit, agak menaik sedikit, gitu ya. Karena seharusnya balita yang normal itu grafiknya dari sejak lahir, kalau misalnya dia posisinya di situ, dia harusnya mengikuti grafik itu terus. Gitu. Nggak boleh keluar-keluar dari jalurnya. Nanti kami akan tunjukkan di belakang. Ya. Kemudian untuk stunting sendiri, pengukurannya adalah TB per U atau PB per U.
Ini teman-teman gizi ya, khususnya programmer gizi di Puskesmas sudah paham Bapak Ibu ya. Jadi untuk indikator prevalensibilitas stunting ini cara menghitungnya bagaimana, mereka sudah memahami itu. Kemudian untuk penetapan indikator ini terintegrasi dengan penetapan indikator kinerja Puskesmas. Ini jelas ya Bapak Ibu ya, setiap indikator yang ada di masing-masing, apalagi ini di program prioritas nasional, itu wajib diintegrasikan dalam indikator Puskesmas. Ya, nanti di situ di indikator Puskesmas itu mereka berarti harus melaporkan, baik itu bisa laporan tribulanan, laporan 6 bulanan, atau laporan setahunan. Kami sendiri di tingkat provinsi dievaluasi oleh Kemenkes setiap triwulanan, sehingga kami pun juga melaksanakan evaluasi triwulanan kepada kabupaten kota. Ya, kami berharap nanti kabupaten kota tentunya juga melaksanakan evaluasi triwulanan itu dengan puskesmas masing-masing. Ya, ini untuk intervensi sensitif dan spesifik nanti akan kita lihatkan di belakang ya. Regulasi yang berlakunya menggunakan Perpres 72 tahun 2021. Ya. Ya, ini intervensi gizi spesifiknya meliputi ini yang tadi kami sampaikan, yaitu intervensi gizi yang memang lokusnya ada di bidang kesehatan, ya. Dan itu berkontribusi sebanyak 30% untuk menurunkan prevalensi stunting. Sementara yang 70%-nya adalah dari intervensi gizi sensitif. Namun di lapangan agak sulit Bapak Ibu untuk mengajak lintas sektor khususnya ya untuk melaksanakan intervensi gizi sensitif ini gitu ya dengan optimal, karena memang ada 1-2 hal mungkin mereka juga anggarannya tidak sebanyak di kesehatan juga ya, jadi tidak bisa seoptimal yang diharapkan. Oke, ini untuk elemen penilaian ditetapkan indikator dan target kinerja stunting. Ini kita nanti mengikuti apa yang sudah ditetapkan oleh kabupaten kota atau puskesmas tersebut ya. Kemudian kita lihat analisis capaiannya seperti apa. Ya, ada bentuk regulasinya, jadi jelas pasti ada SK indikator ya Bapak Ibu. Kemudian ada dokumennya yang tadi ya, ada program-program kerjanya gitu ya. Kemudian ada hasilnya juga, dokumen itu bisa berbentuk dokumen plan, dokumen do, maupun dokumen monef ya, check action. Kemudian kita juga lakukan wawancara kepada programmernya. Kemudian yang kedua ditetapkan program, ini berarti ada SK ya, SK untuk program pencegahan penurunan stunting, regulasinya berupa SK. Di dalamnya kalau SK Bapak Ibu tentu harus melihat 6W2H. Ini perlu kami sampaikan karena biasanya puskesmas membuat SK itu tidak lengkap. 6W2H itu apa saja? Who, siapa yang melaksanakan, what, apa yang dilaksanakan, why, kenapa dia melaksanakan itu, ada latar belakangnya. Kemudian when, kapan dia melaksanakan itu, ada matriksnya dalam 1 tahun. Kemudian apalagi Bapak Ibu, where, ya, where itu lokasi di mana dia harus melaksanakan itu, tingkat masyarakat, tingkat FKTP, atau tingkat apa. Nah ini harus jelas di dalam program kerja. Saya sudah sebutkan berapa ya, who, what, when, where, why. Satu lagi to whom. To whom itu berarti siapa sasarannya atau kepada siapa kita akan melaporkan program ini. Jadi ada 2 hal ya, sasarannya dan siapa yang akan kita berikan laporan program itu. Kemudian 2H-nya adalah how, bagaimana, sama how much atau how many, berapa biaya yang digunakan untuk program tersebut. Ini harus muncul sebenarnya di dalam SK atau di dalam program kerja. Selalu ingat ya Bapak Ibu, 6W2H. Kalau belum muncul itu kita berikan masukan kepada puskesmas bahwa ini perlu dilengkapi supaya nanti pelaksanaannya bisa sustain atau sustainable gitu ya. Jadi bisa dilaksanakan secara terus-menerus gitu ya, sampai dengan penanganan atau target yang diharapkan dari indikator kinerja tersebut tercapai atau jauh lebih baik dari target tersebut gitu ya. Kemudian yang ketiga ini dikoordinasikan dan dilaksanakan kegiatan pencegahan penurunan dalam bentuk intervensi gizi spesifik dan sensitif. Itu teman-teman puskesmas sudah melakukan pencatatan pelaporan Bapak Ibu untuk terkait dengan ini. Namun ya karena di sini di dokumen ini diminta ada kebijakan, prosedur dan kerangka acuan, berarti puskesmas harus membuat SK, SOP dan KAP. Nanti KAP ini punya anak-anak gitu ya. Anak-anaknya adalah KAK.
Jadi misalnya tadi KAP-nya itu dia 20 kegiatan. Berarti nanti dia harus bikin KAK 1 kegiatan sampai kegiatan yang ke-20. Begitu. Ya, jadi ini nanti bisa Bapak Ibu sampaikan juga ke puskesmas atau Bapak Ibu yang mungkin ada di puskesmas juga bisa menyiapkan ini, gitu ya. Kemudian yang D, ini dilakukan pemantauan evaluasi MONEF, sekaligus juga kita lakukan tindak lanjut terhadap pelaksanaan program. MONEF artinya kalau dia sudah sesuai, berarti kita on track, lanjutkan. Kalau dia sedikit agak melenceng, berarti kita harus luruskan. Ya, kalau dia melenceng banget, berarti kita harus lihat nih, jangan-jangan kita salah bikin program. Apakah harus kita ganti programnya? Nah, gitu ya. Jadi ini proses untuk pemantauan dan evaluasi serta tindak lanjut itu memang untuk melihat apakah yang selama ini kita lakukan itu sudah betul, ya betul dan benar gitu ya, sesuai dengan SOP, sesuai dengan SK, sesuai dengan dokumen eksternal yang menjadi acuan kita atau belum, gitu ya. Dan ini tentu saja nanti ada dokumen-dokumen untuk pelaksanaan pemantauan dan evaluasi. Ini nanti Bapak Ibu tinggal melihat aja, mencocokkan. Dokumen perencanaannya berupa program kerja. Kita tahu lokasi di sini, biaya sekian, sasarannya ini. Kita lihat, oh pelaksanaannya ternyata sasarannya kok beda, nggak sama. Berarti kamu agak melenceng ini, ayo diluruskan lagi. Oh pelaksanaannya harusnya di puskesmas atau di kelas ibu hamil, gitu ya, di balai desa. Oh ternyata aslinya sebenarnya di dalam program kerja bukan di situ, aslinya adalah ada di misalnya di rumah penduduk, home care misalnya. Nah ini perlu kita evaluasi bersama terkait dengan ini. Dan ini tentunya puskesmas wajib punya. Biasanya kita akan ketemu benar atau enggaknya itu kalau kita sudah baca program kerjanya tadi besar ya. Program kerja kita baca sekilas gitu. Oh pelaksanaannya seperti ini. Sekian kegiatan. Kita tinggal tanya ke pelaksana. Kalau melaksanakan ini caranya gimana? Nanti dia akan cerita. Oh, saya gini. Itu kita bisa sambil baca SOP-nya. Oh, ternyata dia cocok dengan SOP, berarti nilainya bisa 10. Kalau cocok semua. Tapi kalau misalnya ada 20 kegiatan, dia yang cocok cuma 8, yang 12 nggak cocok. Nah, ini Bapak Ibu bisa kasih nilai 5 misalnya begitu. Ini monggo nanti Bapak Ibu tetap harus melihat teman-teman puskesmas ini upayanya seperti apa dalam melaksanakan. Jadi kita nggak boleh terlalu pelit juga ya, tapi kita juga melihat effort mereka seperti ini dan mereka melaksanakan ini, capaian analisanya seperti ini, walaupun mungkin agak sedikit melenceng, nanti kita luruskan sedikit, kita beri masukan pada mereka, gitu ya. Kemudian terakhir ini ada pencatatan pelaporan. Nah ini untuk pencatatan pelaporan khususnya yang terkait dengan prevalensi stunting itu sudah ada namanya Si Gizi Terpadu. Bapak Ibu, aplikasi dari Kemenkes ini dipakai secara nasional dan selalu digunakan oleh Kemenkes untuk mengevaluasi kami di tingkat provinsi. Jadi kami pun itu kayak di strap gitu ya, kayak betul-betul ditanya ini kenapa datanya kok sekian, ada data ekstrim nggak, ada outlier nggak, ada apa segala macam itu ditanyakan di situ. Ada double data nggak nginputnya dan seterusnya. Nah ini pun nanti teman-teman puskesmas dan teman-teman kabupaten akan betul-betul menunjang angka yang ada di kami di provinsi. Sehingga memang kita perlu melihat apakah mereka sudah melakukan pencatatan pelaporan dengan tepat. Mengisi EPPGBM di dalam Si Gizi Terpadu. Jadi ada menu ya Bapak Ibu di dalam Si Gizi Terpadu namanya EPPGBM. Kalau disuruh manjangin saya agak ini nih. Mungkin teman-teman yang ahli gizi yang di sini sebagai calon surveyor mungkin lebih hafal dari saya ya. Nanti bisa sampaikan untuk di-sharing ke teman-teman yang lain. Jadi menu EPPGBM ini adalah menu pencatatan pelaporan untuk khususnya terkait dengan gizi pada balita. Gitu ya. Ada wasting, ada underweight, ada stunting, kemudian ada lagi ibu hamil sama kalau nggak salah kek kalau nggak salah, ibu hamil dengan kek atau ibu hamil dengan anemia gitu. Khusus yang terkait dengan indikator-indikator gizi yang nantinya tentunya dijadikan indikator kinerja dari puskesmas. Ya. Jadi di situ harusnya dia mengisi EPPGBM itu dengan lengkap. Seluruh sasaran yang ada di yang ada di puskesmas, sasaran balita atau sasaran ibu hamil, harusnya itu dia sudah catat lengkap di dalam EPPGBM dan setiap bulan harusnya ditimbang atau harusnya dilakukan pemeriksaan dengan anthropometric kit. Ya. Nah ini nanti teman-teman yang ahli gizi akan lebih paham di situ. Oke. Mereka sudah banyak yang saat ini
melaksanakan itu karena setiap 3 bulanan tadi betul-betul dievaluasi ya Bapak Ibu. Jadi mereka pun dievaluasi langsung oleh Kemenkes karena EPPGBM ini nasional. Jadi kabupaten kota harus ikut gitu ya kalau Kemenkes mengevaluasi gitu. Supaya bisa tahu ada data ekstrim, ada data yang kurang lengkap, ada data yang sangat minim dan seterusnya. Sekarang kita masuk ke pembahasan kedua. Di sini adalah penurunan jumlah kematian ibu dan kematian bayi. Jadi Puskesmas ini melaksanakan pelayanan kesehatan ibu hamil, pelayanan kesehatan ibu bersalin, pelayanan kesehatan masa sudah melahirkan atau nifas, dan pelayanan kesehatan bayi baru lahir. Ya, di sini merupakan pokok pikiran utama dari penurunan jumlah kematian ibu dan kematian bayi. Kenapa kok cuman sampai kesehatan bayi baru lahir? Ini karena memang kematian ibu itu sampai di usia 42 hari pasca salin ya. Jadi usia nifas selesai, itu kalau masih terjadi kematian ibu sebelum 42 hari, itu masih kita anggap sebagai, kita hitung sebagai kematian ibu. Sementara kalau di luar itu atau setelah 42 hari ini, mungkin ya saat ini kematian ibunya sudah tidak dihitung lagi. Ya, jangan tanya kalau di luar negeri bisa sampai 1 tahun masih disebut kematian ibu gitu ya. Kalau di Indonesia kita masih pakai yang 42 hari pasca melahirkan. Jadi sangat hati-hati sekali dan kita selalu ingatkan Puskesmas bahwa ibu ini begitu dia mulai hamil sampai nanti dia 42 hari sesudah melahirkan, benar-benar kesehatannya wajib kita dampingi. Jangan sampai terjadi hal-hal yang mempengaruhi kesehatannya atau menjadi masalah kesehatan di masa itu. Karena begitu ada masalah kesehatan itu berkontribusi ke dalam meningkatnya jumlah kematian ibu pada saat itu. Ya. Kemudian untuk pelayanan kesehatan bayi baru lahir ini memang sudah ada standar ya dari Kemenkes, ada namanya KN1 sampai dengan KN3 atau 4 gitu, 3 kalau tidak salah. Ya, nanti Bapak Ibu akan saya tunjukkan ininya, slide-nya. Nah, di sini pelayanan kesehatan ibu hamil itu sudah ada dalam pokok pikiran ya, definisinya adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan sejak terjadinya masa konsepsi sampai dengan melahirkan. Kemudian pelayanan kesehatan ibu hamil, persalinan, masa sudah melahirkan dan bayi baru lahir dilakukan sesuai dengan standar dan pedoman yang berlaku. Sudah ada pedoman-pedomannya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa minta pada programmer KIA ya. Kalau di Puskesmas ini mintanya kepada programmer KIA. Kalau yang stunting tadi mintanya kepada programmer gizi ya. Nah, program KIA ini tentu saja bukan hanya ibu saja tapi programmer ibu dan anak. Ya, karena anak juga masuk SPM nih, standar pelayanan minimal kan di kabupaten kota. Jadi dua-duanya ini betul-betul dipantau dan perlu dikawal gitu ya program-programnya. Kemudian yang ketiga, upaya pelayanan kesehatan pada ibu hamil dilaksanakan secara terintegrasi dengan lintas program dalam rangka penurunan stunting. Ingat tadi kami sudah sampaikan ya. Jadi ada upaya untuk mengintegrasikan program ya secara besar gitu ya, untuk dia nggak cuma menurunkan kematian ibu tapi sekaligus juga untuk menurunkan stunting. Jadi 2 goals sebenarnya ini bisa tercapai dengan satu inovasi program atau satu inovasi kegiatan yang itu saling terkait, terintegrasi. Contoh misalnya kalau di ANC di ibu hamil yang sering terjadi, yang sering ada adalah ini saya sebutkan di UKP ya, SOP ANC terpadu. Ada SOP ANC terpadu ya. Nah, saat ini juga Puskesmas kami minta untuk membuat semacam SOP untuk case pro ya, kesehatan reproduksi, karena ini ternyata juga awalnya dari situ. Saking banyaknya remaja yang anemia atau yang kek sebenarnya gitu, itu akan menjadikan kontribusi untuk ibu hamil dengan anemia dan kek. Kalau tidak ditata laksana sejak dini. Ditata laksana dalam artian ya kita harus edukasi supaya mereka pola makannya berubah, gaya hidupnya berubah, sehingga kondisi badannya bisa lebih fit dan nantinya pada saat dia sudah dalam masa perkawinan, masa pernikahan, dia bisa menjalani masa pernikahan atau perkawinannya itu dengan baik dan siap atau layak untuk hamil. Ya, jadi sebenarnya di kami pun ada semacam screening gitu ya untuk apakah seorang wanita usia subur ini dia layak hamil atau tidak begitu.
Ya, jadi ini nanti bisa diintegrasikan antara KIA dan stuntingnya ini. Apakah itu nanti bisa muncul di dalamnya, termasuk puskesmas-puskesmas yang ini perlu Bapak Ibu juga tanyakan, menyumbang kematian ibu bagi kabupatennya. Ya, karena dalam kabupaten itu misalnya contoh sekarang saya ambil salah satu contoh kabupaten di tempat kami di Jawa Tengah yang paling tinggi kematian ibunya itu Brebes. Nah, mungkin Bapak Ibu yang dari Brebes ini khawatir nih ketar-ketir ya. Kenapa ketar-ketir? Karena di Brebes ini memang banyak kematian ibu, mungkin kematiannya memang ada di rumah sakit. Tapi kan awalnya ANC ibu ini ada mungkin di FKTP. Dan ini menjadi tugas kita yang ada di FKTP atau surveyor FKTP untuk melihat bagaimana pengelolaanmu terhadap seluruh ibu hamil, khususnya ibu hamil dengan RISTI atau risiko tinggi. Kita harus tanya ke puskesmas, kematian ibunya di sini berapa? Oh, ada 1, Bu. Oke. 1 itu penyebabnya apa? Penyebabnya ini. Oke. Terus kemudian kalau yang penyebabnya ini berarti kita tahu ada penyebab yang kalau kita istilahkan penyebab yang medis maupun penyebab non medis gitu ya. Kalau penyebab medis otomatis penyakit-penyakit yang mungkin komorbid ya dalam masa kehamilannya. Tapi kalau penyebab non medis itu biasanya terkait dengan 4T dan 3T. 4 terlalu dan 3 terlambat. 4 terlalu diantaranya yang pertama, terlalu muda umurnya pada saat hamil, kurang dari 20 tahun. Terlalu tua pada saat hamil, umur lebih dari 35 tahun. Terlalu dekat jarak antara anak yang pertama dengan anak yang kedua atau kehamilan yang pertama dengan kehamilan kedua, kehamilan berikutnya maksudnya, ya kita harus lihat. Seharusnya normalnya misalnya minimal 2 tahun, baru dia boleh hamil lagi misalnya begitu ya. Nah ternyata dia baru belum ada umur setahun, sudah hamil lagi. Ini dimungkinkan ya Bapak Ibu ya. Nah kita harus lihat di situ. Kemudian satu lagi, terlalu banyak anak. Anaknya sudah 5 nih, grande para gitu. Kok sekarang mau jadi multi grande para, anak ke-6, anak ke-7, anak ke-8. Ini adalah resiko-resiko tinggi pada ibu, tapi dari sisi non medis. 3 terlambat, terlambat menentukan keputusan, terlambat melakukan rujukan, dan yang ketiga terlambat mendapatkan penanganan. Nah ini Bapak Ibu nanti bisa dilihat apakah ibu yang meninggal di puskesmas ini sudah mendapatkan istilahnya kalau kita lihat di versi akreditasi zaman dulu adalah apakah sudah mendapatkan RCA gitu ya, root cause analysis, karena ini KTD loh sebenarnya di rumah sakit. Tapi awalnya dari kita, sudah ada audit belum? Itu kita harus tanyakan. Auditnya untuk namanya audit maternal perinatal ya Bapak Ibu ya. Kalau untuk kematian ibu dan kematian bayi kita sebut sebagai audit maternal perinatal. Jadi setiap kematian ibu harus dilakukan audit. Gitu. Audit ini hampir mirip kayak audit internal, tapi kita benar-benar membahas kasus ini. Jadi yang hadir di sini nanti adalah para pengkaji atau para penilai begitu dari dokter spesialis obstin maupun dokter spesialis anak kalau kematian perinatal. Gitu. Dan ini yang saat ini sedang kami laksanakan. Jadi AMP ini memang betul-betul sedang kami upayakan untuk selalu dilaksanakan. Itu nanti dapat Bapak Ibu tanyakan kepada puskesmas. Sudah dilakukan AMP SR belum? Kalau sekarang namanya ditambah SR ya, Surveillance Response. Audit Maternal Perinatal Surveillance Response. Apakah sudah dilakukan AMP SR untuk kasus kematian ini? Gitu. Pertanyaan itu aja, simple aja. Nanti kalau dia bilang, oh sudah Bu, itu di rumah sakit ini. Oke, puskesmas berarti harus bikin otopsi verbal karena sebelumnya mungkin dia berobat ke puskesmas tersebut. Gitu. Bisa juga mungkin dia berobat di puskesmas lain. Ya, kita harus tanyakan di situ. Dan peran Dinkes di sini juga harus bisa mengakomodir ini karena setiap bulan ya. Ini kebetulan kami pendampingan di beberapa kabupaten gitu ya untuk pelaksanaan AMPSR ini supaya betul-betul setiap ada kasus selalu langsung dilaksanakan AMPSR. Ya. Untuk AMP yang kasus kematian ibu wajib dilakukan seluruhnya. Berapapun kematian ibu wajib semuanya dilakukan AMPSR. Tapi kalau kematian perinatal minimal 10%. Karena kematian bayi atau perinatal ini lebih banyak Bapak Ibu. Ya. Daripada kematian ibu bisa ribuan. Dalam setahun kalau kematian ibu mungkin hanya 400
500-an misalnya begitu, kematian bayi bisa 4.000-an gitu ya. Jadi ini yang mendasari nanti Bapak Ibu di puskesmas bisa melakukan AMPSR juga, mengikuti AMPSR rumah sakit atau tidak ya. Walaupun sebenarnya AMPSR ini kewajibannya ada di vaskes rujukan ya, di rumah sakit, bukan di puskesmas. Tapi puskesmas nanti mendukung dokumen untuk AMPSR ini ya dengan adanya dokumen otopsi verbal kalau di puskesmas. Ya, nanti Bapak Ibu mungkin bisa tanyakan ada dokumen otopsi verbal nggak untuk kematian ini, gitu. Ya. Kemudian penetapan indikator kinerja stunting terintegrasi dengan penetapan indikator. Oh, ini salah ketik mungkin ya, indikator KIA ya mestinya ya. Kemudian persalinan adalah ini, Bapak Ibu bisa lihat ya definisi operasionalnya. Kemudian pelayanan pada masa persalinan ini sesuai dengan standar, sudah ada standarnya Bapak Ibu. PMK 21 tahun 2021 ya, monggo dicatat, boleh silakan dicatat. Nanti di browsing ya PMK itu kalau pengen tahu standar-standarnya apa saja. Kemudian ada standar APN, ini biasanya mungkin hampir seluruh bidan di Indonesia ya harusnya sudah mengikuti standar persalinan normal atau APN ini. Ya, bidan delima itu biasanya sudah APN. Nah, memang harus update ya pelayanan persalinannya. Termasuk kalau dokter ya memang harusnya sudah wajib dan ngerti ini ya, karena memang standarnya ANC sendiri kalau di puskesmas itu minimal harus ketemu dokter di trimester 1 dan trimester 3. Kemudian ini standar persalinan mengacu pada buku saku. Ini buku sakunya nanti ada di FKTP maupun FKTRL ya. Sebenarnya kalau untuk standar persalinan ini juga ada semacam pedomannya sendiri ya, khususnya di FKTRL. Kemudian ini pelayanan kesehatan masa sudah melahirkan, masa nifas, itu ditujukan kepada ibu selama masa nifas, mulai dari 6 jam sampai dengan 42 hari. Nah ini pelayanan kesehatan masa sudah melahirkan, masa nifas, itu ada namanya KF ya istilahnya, kalau kami melakukan pencatatan pelaporan, kami istilahkan KF1 sampai dengan KF4. Kemudian ini untuk bayi baru lahir, ada pelayanan kesehatan neonatal esensial dasar ya. Ini untuk bayi yang baru lahir. Nah, di pelayanan kesehatan bayi baru lahir ini ada standar kuantitas maupun kualitas. Termasuk ANC itu ada standar kuantitas dan kualitas Bapak Ibu. Nanti akan saya contohkan. Kemudian puskesmas yang melayani persalinan ini juga harus menyediakan sarana-sarana persalinan dengan lengkap. Sebagai informasi di Jawa Tengah ada puskesmas yang kita sebut sebagai puskesmas Ponet. Mungkin di wilayah provinsi Bapak Ibu juga sama ya, puskesmas Ponet. Standar Ponet itu mengikuti buku Ponet tahun 2013. Silahkan di browsing. Ya, atau bisa ditanyakan ke kabupaten kota seksi PKP Kestrat atau seksi pelayanan kesehatan yang dasar ya. Itu mereka punya buku panduannya atau buku pedomannya untuk puskesmas Ponet itu harusnya standarnya apa saja. Ya, apa yang bisa dilayani di puskesmas Ponet. Kemudian kalau di Jawa Tengah sendiri ada tambahan lagi puskesmas Mampu Salin. Biasanya Mampu Salin ini ada di kota-kota. Ya, kami di Jawa Tengah ada 29 kabupaten dan 6 kota ya, kota madya. Jadi kalau yang kota madya memang tidak ada puskesmas Ponet, tapi adanya puskesmas Mampu Salin. Ya. Kemudian ini untuk menjamin keberhasilan penurunan jumlah kematian ibu bayi, upaya promotif preventif ini ya dilakukan bersama dengan lintas program lintas sektor. Di Jawa Tengah kami ada namanya inovasi program 5 Jateng Gayeng Ngincang Wong Meteng. Gitu ya, programnya Pak Gubernur kami, di mana di dalamnya itu memang memuat inovasi apapun jenis inovasinya dari kabupaten kota atau dari puskesmas yang dia betul-betul menggabungkan, mengintegrasikan antara lintas program dan lintas sektor untuk suatu program tertentu. Seperti yang tadi kita sudah bahas, stunting seperti apa, penurunan AKI maupun AKB ini seperti apa, itu bisa kita koordinasikan dengan lintas sektor. Oh ternyata kemarin kematian ibunya karena ini, dia nggak punya jamban, akses air bersihnya dia kurang, jadi dia nggak bisa cuci tangan dengan bersih, akhirnya dia kena infeksi. Infeksinya sistemik, jadinya sepsis, meninggal ibunya misalnya. Oh berarti besok kita harus kerjasama nih dengan PUBMCK, dinas lain gitu ya. Di dinas itu kita harus sediain ini sanitasi yang bersih di rumah ibu ini atau di wilayah desa ibu ini. Pembiayaannya bagaimana dibahas bersama di situ. Begitu ya. Nah, itu harus memang betul kita bisa lihat dokumen dari puskesmas ini mereka menggawanginya seperti apa.
Makanya tadi sebenarnya dasar untuk bisa melihat perbaikannya adalah melalui audit. Salah satunya adalah audit maternal perinatal, gitu ya. Kemudian Puskesmas melakukan pengukuran terhadap indikator kinerja. Otomatis ya, Bapak Ibu pasti akan melihat ini indikatornya apa saja nih kalau KIA. Indikatornya apa kalau gizi? Targetnya berapa, capaiannya berapa di tahun kemarin. Tahun ini target berapa? Sudah sampai berapa di pertengahan bulan ini atau pertengahan tahun ini? Itu bisa Bapak Ibu tanyakan. Ya, kalau kira-kira, oh stunting itu kami targetkan 10% di akhir tahun. Tahun kemarin kami target sama 10% misalnya gitu. Tapi capaian ternyata masih 12%. Di tahun ini kami targetkan 10% juga, tapi di pertengahan bulan misalnya gitu. Dia sudah sampai, dia masih di 12, belum turun juga. Berarti harus percepatan bagaimana ini? Programmu sesuai nggak kalau seperti ini kok nggak turun-turun? Nah, kita bisa lihat di situ. Kemudian untuk pencatatan pelaporan, jujur saja Bapak Ibu, kalau KIA banyak banget ya. Tapi yang sering dijadikan acuan oleh Kemenkes untuk dievaluasi itu biasanya menggunakan pencatatan pelaporan secara elektronik ya, karena Kemenkes sekarang kan transformasi pelayanan kesehatan itu betul-betul digitalnya main banget ya. Jadi mereka benar-benar pakai aplikasi-aplikasi secara online. Nah, untuk di KIA yang sering diadres oleh Kemenkes adalah MPDN, kemudian Komdatkesmas. Komdatkesmas itu karena namanya Kesmas, jadi isinya banyak banget menunya. Ya, banyak banget. Baik menu untuk ibu, menu untuk bayi balita, menu remaja, menu lansia, menu gizi, even menu germas kayaknya ada juga. Karena dia tercakup dalam beberapa direktorat, datanya ada di situ. Terus satu lagi yang sering diadres adalah e-cohort. Ya, ada e-cohort ibu, ada e-cohort balita. Nah, tiga aplikasi ini kalau tidak salah ya Bapak Ibu, mungkin sekarang dalam proses bridging ya. Jadi bridgingnya mungkin memang belum sempurna, tapi ini sekarang dalam masa atau proses bridging. Ya, dari tiga ini yang nanti Bapak Ibu bisa cek ke kabupaten kota ya. Pengisian Komdatkesmasnya untuk ibu bagaimana? Pengisian e-cohortnya ibu bagaimana? Total sasaran berapa ya? Yang sudah diinput di e-cohort berapa? Itu bisa Bapak Ibu tanyakan. MPDN untuk kematian saja. Kita lihat adakah kematian yang tidak merupakan kematian di rumah sakit, misalnya kematian di rumah, kematian ibu di rumah dalam waktu mulai hamil sampai dengan 42 hari pasca melahirkan. Ada nggak kematian di rumah? Atau kematian di bidan? Atau kematian di klinik misalnya gitu. Nah, ini yang laporan harus dari Puskesmas yang menginput. Ini Bapak Ibu nanti bisa tanya, kalau ada kematian Bu, 1 di wilayah kami. Oke, meninggalnya di mana? Oh, meninggalnya di klinik ini. Oh, sudah dimasukkan dalam MPDN belum? Boleh lihat MPDN-nya. Inputnya bagaimana? Itu bisa ditanyakan ya. Kemudian yang terakhir nih, rencana program penurunan jumlah kematian ibu. Berarti harus melihat perencanaan program. Kalau yang tadi di gizi kita bikin program kerja, di KIA pun juga harus sama, bikin program kerja. Ada regulasi mulai SK, pedoman, kemudian ada program-program, ada KAP, KAK, dan seterusnya, sampai dengan SOP. Semua lengkap harus masuk. Dan ini tentu saja kalau yang namanya program, karena membutuhkan 6W2H tadi, hanya kan ada how many atau how much ya, ada uangnya. Berarti dia harus juga terintegrasi dalam RUK Puskesmas. Berapa banyak biaya yang perlu kita keluarkan untuk effort menurunkan stunting dan effort menurunkan kematian ibu dan balita di wilayah kerja kita, Puskesmas kita. Contoh Bapak Ibu, kemarin kami, ini saya sedikit intermezzo, kemarin kami menilai nakes teladan, dokter gigi. Nah, kebetulan dokter gigi ini membuat inovasi. Inovasi ini pun saya langsung ingat kayak akreditasi gitu ya. Saya lihat inovasi dokter gigi ini untuk jadi sustain, dia harus ada 6W2H tadi. Sustainable, supaya dia berlangsung terus-menerus karena inovasinya bagus. Didukung nggak dia sama orang-orang Puskesmas gitu ya. Dan termasuk ini juga. Begitu kita punya program penurunan stunting, program penurunan kematian ibu dan anak, kita lihat bagaimana dukungan Puskesmas dengan ini. Semua sektor, semua program terkait nggak dengan ini? Mereka ngerti nggak kalau ada program ini?
Itu bisa kita tanyakan langsung saat wawancara kepada program yang lainnya. Coba kamu ceritakan Mbak, kalau KIA hubungannya dengan stunting seperti apa? Oh kita kerjasama ini Bu, bikin ini, bikin itu. Kita kalau kelas balita saya datang, begini. Itu berarti merupakan salah satu contoh bahwa kegiatan itu mungkin terintegrasi. Kita juga harus mesti cek dokumennya ya, dan regulasi yang ada. Yang Bapak Ibu nanti bisa pakai feeling, sedikit pakai feeling ya. Karena memang menilai seperti ini juga kita harus cek selain dokumen, selain regulasi, selain dokumen, kita juga lihat pada saat wawancara kelihatan berbohong atau tidak, itu juga kita bisa pakai feeling gitu ya. Oke, nah di sini sama dengan stunting tadi ya, saya nggak akan sebutkan secara detail lagi karena ini persis sama EP-nya itu juga persis sama ya, tinggal yang tadi terkait stunting, yang ini terkait KIA gitu ya. Ada indikator, target kinerja, ada program tadi ya, membuat program kerja. Misalnya dalam bentuk KAP gitu ya, nanti diturunkan jadi KAK dan seterusnya. Kemudian juga kita perlu lihat alat obat atau bahan habis pakai untuk mendukung pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir. Ini Bapak Ibu bisa lihat di standar puskesmasnya. Jadi kalau dilihat standar puskesmas Ponet, kebetulan dulu saya juga pegang program Ponet, sempat pegang program Ponet, itu kita cek untuk standar alat dan bahan Ponet ya, yang sesuai dengan buku Ponet tahun 2013 itu mana yang enggak ada, mana yang ada. Harusnya ini sudah terinput di dalam Aspak puskesmas. Ya, jadi kalau puskesmas Ponet, puskesmas Ponet ya tentu saja dia akan berbeda dengan puskesmas yang biasa. Karena puskesmas Ponet tujuannya adalah untuk menangani persalinan dengan komplikasi atau penyulit, tapi yang ringan. Sehingga tidak semuanya harus dirujuk ke rumah sakit. Tentu saja tim Ponetnya wajib ada. Selalu ingat kalau ada program Ponet misalnya begitu, ya berarti harusnya di dalamnya ada 6W2H. Siapa orang yang bertugas di situ, apa yang harus dia lakukan, kenapa dia harus melakukan itu, ya kan? Di mana dia lakukan, kemudian kapan dia lakukan, kepada siapa dia melakukan itu, sasarannya, dan kepada siapa dia melaporkan nanti. Cara dia lakukan seperti apa dan bagaimana uangnya, persiapannya seperti apa. Nah ini Bapak Ibu nanti bisa lihat di dokumennya. Sekaligus kalau kita melakukan wawancara, kita juga sambil bisa melihat observasi, oh obat-obatnya seperti ini. Zaman dulu pada saat saya pegang Ponet tahun 2015 atau 16. Pada saat itu ada 1-2 obat yang memang selalu tidak ada di puskesmas. Selalu obat itu yang tidak ada. Itu saya sampai betul-betul kalau bahasa Jawanya niteni gitu ya. Sampai hafal gitu. Pasti obat ini nggak ada gitu di puskesmas. Nah ini nanti Bapak Ibu coba mengikuti buku Ponet 2013 dulu ya. Karena saat ini memang informasi dari POGI ya, sebenarnya kami mendapatkan informasi dari POGI, buku Ponet yang 2013 itu nantinya akan diupdate. Jadi akan ada buku Ponet yang versi baru, yang versi 2023 mungkin ya. Tapi saat ini masih dalam bentuk draft. Jadi memang belum bisa digunakan sebagai acuan dulu. Ya. Pakai buku Ponet 2013 itu, tanyakan pada puskesmas, tahu nggak secara Aspak nih alat-alat dan bahan ini mana yang nggak ada untuk puskesmas Anda gitu. Kalau dia puskesmas biasa berarti kita mengikuti Permenkes tentang puskesmas, alat dan bahan apa yang harusnya ada untuk ruangan KIA atau ruangan maternal. Ini Bapak Ibu bisa cek di situ nanti. Ya, di standar puskesmas ya. Kita mungkin sudah ada PMK puskesmas yang baru ya. Bapak Ibu bisa baca di situ standar untuk ruangan KIA seperti apa. Atau ruangan Ponet seperti apa. Kemudian ini pelayanan kesehatan masa hamil, masa bersalin, masa melahirkan dan seterusnya ini ditetapkan kewajiban penggunaan partograf pada saat pertolongan persalinan dan upaya stabilisasi prarujukan pada kasus komplikasi. Ini memang Bapak Ibu jadi untuk yang D ini mungkin ada kaitannya dengan UKP ya, surveyor UKP. Kebetulan saya surveyor UKP, berarti saya harus melihat apakah ada SOP stabilisasi atau SOP prarujukan, SOP rujukan, kemudian SOP transportasi rujukan, SOP pelayanan persalinan misalnya gitu, dan seterusnya. Ini memang harus kolaborasi ya antara surveyor UKP maupun UKM. Nanti
di paparan saya yang ada agak di belakang nanti ya, ada tambahan paparan, itu nanti saya tandain Bapak Ibu. Jadi mana yang masuk di UKP, nanti itu dinilai oleh surveyor UKP. Ya. Regulasi Mohon harus maaf, ada. menyela Ibu Iya, Bu. Nirmala. Ya. Iya, Bu. Ini Bapak Ibu materinya bagus sekali ya dan cukup banyak. Mohon maaf, kita tambahi waktu lagi 15 menit Ibu Nirmala sampai dengan pukul 8. Oke, ya, Bu. Ya. Oke. Oh, harusnya 19.45 ya? Ya, silakan dilanjut lagi sampai dengan Iya. pukul 8 Bu Nirmala. Iya, Bu, terima kasih. Nah, gitu ya. Jadi ini memang harus dilengkapi, harus ada regulasi, kemudian ada dokumen itu dokumen internal eksternalnya harus ada Bapak Ibu, ya. Termasuk kita nanti setelah lihat dokumen-dokumen ada, kita harus cross check nih dengan wawancara kepada para pelaku nih, ya, para pelaksana, para programmer, para bidan yang mungkin melaksanakan ini. Karena ini nanti ranahnya memang ada di UKP. Kemudian ini ada koordinasi dan pelaksanaan program ya secara terintegrasi. Ya, yang ini betul-betul bentuknya adalah disusun dengan lintas program dan lintas sektor. Berarti ada rapat. Pasti ada rapat kalau seperti ini. Nanti Bapak Ibu bisa cari, ini ada rapatnya nggak untuk bikin program kerja ini? Rapatnya di mana ya? Yang diundang siapa saja? Itu bisa ditanyakan umpannya ya. Kemudian dilakukan pemantauan evaluasi, tindak lanjut seperti biasa ya Bapak Ibu, plan do check action. Ada dokumen-dokumen untuk monefnya, kemudian kita wawancarakan juga caranya menilai gimana. Kalau ini melenceng atau ini benar atau ini, oh berarti kita harus ganti nih programnya berarti nggak sesuai. Itu cara ngelihatnya gimana? Itu kita bisa tanyakan ke programmer. Kemudian ini ada pencatatan pelaporan. Kalau kayak tadi sudah ya kita sampaikan tadi ada e-cohort, ada Komdatkesmas, ada namanya MPDN untuk pelaporan kematian khusus MPDN saja. Kalau Komdatkesmas sama e-cohort itu untuk apa ya namanya ya, pendampingan atau pencatatan pelaporan pada masa si ibu tersebut hamil sampai dengan, kalau di Komdatkesmas sesuai siklus hidup ya, seluruh siklus hidup itu masuk di situ. Kalau di e-cohort hanya untuk ibu dan bayi balita. Nah, sekarang kita masuk yang ketiga, imunisasi. Ini juga harus ada plan do check action. Di sini ada bentuk apa namanya indikatornya, ada 2, indikator cakupan dan indikator mutunya. Jadi dua-duanya harus kita lihat. Apakah puskesmas bikin indikator yang terkait dengan cakupan, misalnya cakupan imunisasi ini di puskesmas, cakupan imunisasi dasar lengkap di puskesmas A, target 95% atau target 100%. Kita lihat sasaran balitanya berapa di situ, atau sasaran bayinya berapa di situ. Sudah berapa yang diimunisasi? Tahun kemarin bayinya berapa Bu sasarannya? Berapa yang betul-betul sudah diimunisasi dasar lengkap dengan itu ya, dengan benar-benar lengkap, ada sertifikatnya kan? Zaman dulu sempat ada sertifikat imunisasi dasar lengkap gitu ya. Kalau sekarang sudah dimasukkan di dalam buku KIA. Nah, di situ tentunya puskesmas punya catatan nih, terutama bidan nih biasanya. Ya, imunisasi punya catatan, kemudian kita lihat cakupannya atau secara standar kuantitas ini lengkap, tapi secara mutunya bagaimana nih kualitasnya, kita harus lihat lagi gitu ya. Nah, di dalamnya ini memuat yang pertama, pokok pikirannya adalah puskesmas memang wajib melakukan kegiatan imunisasi. Jadi ya kalau ada puskesmas yang tidak melakukan kegiatan imunisasi berarti dia tidak melaksanakan program prioritas nasional ya. Artinya begitu, kita harus catat ini. Berarti dia mungkin kalau tidak melakukan ini ya nilainya bisa aja 0 gitu ya. Kemudian yang kedua, penetapan indikator kinerja imunisasi terintegrasi dengan penetapan indikator kinerja puskesmas. Otomatis setiap program-program prioritas ini harus istilahnya memberi kontribusi gitu ya. Satu indikator nih dari imunisasi, satu indikator dari KIA, satu indikator dari TB, satu indikator dari stunting masuk ke indikator puskesmas. Kinerjanya puskesmas. Yang nanti akan dilihat gimana nih jaring laba-labanya, mana yang nggak tercapai, mana yang tercapai, gitu ya. Kemudian yang ketiga, pelaksanaan program imunisasi perlu direncanakan, dilaksanakan, dipantau dan dievaluasi. Ada plan do check action, otomatis kalau ada itu berarti harus ada regulasi, harus ada sebelum regulasi harus ada dokumen eksternal dulu. Apa yang kita jadikan sebagai patokan. Kemudian ada regulasi, SK, SOP dan seterusnya. Kemudian pelaksanaannya seperti apa, monefnya seperti apa, itu harus jelas semua dokumennya ya. Dan ini biasanya programmernya kalau imunisasi ini bidan ya, biasanya kalau di puskesmas. Bidannya atau mungkin perawat juga bisa ya.
Kemudian perencanaan yang terperinci, ada microplanning, disusun untuk memastikan pelaksanaan program imunisasi berjalan dengan baik. Jadi dia ada semacam plan-plan kecil. Kalau di imunisasi itu ada program-program imunisasi yang kayak sudah terplanning gitu ya. Jadi dia selain imunisasi dasar lengkap yang untuk bayi, itu juga ada imunisasi rutin tambahan. Misalnya pada usia SD, pada usia ini, itu kan biasanya sudah ada ya bulan bias gitu ya. Atau bulan imunisasi polio, atau bulan apa misalnya begitu ya. Itu tuh memang sudah ada catatan-catatannya. Nah, ini kita harus lihat apakah ada perencanaan khusus untuk kegiatan-kegiatan imunisasi yang ada di waktu-waktu khusus. Nah, itu kita bisa lihat. Mungkin itu bisa dia planningkan lewat microplanning ini. Ada yang lebih rinci lagi. Kemudian untuk tindak lanjut perbaikan program imunisasi ini dilaksanakan meliputi upaya promotif preventif. Jadi kita harus melihat apakah ada program imunisasi yang tadi sudah kita plan do check action kan, yang tidak sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan. Jadi kita sudah punya perencanaan, kemudian kita lakukan kegiatan imunisasi. Ternyata ada melencengnya nih, pas pelaksanaannya itu nggak sesuai dengan perencanaan. Gitu. Nah itu berarti nanti pada saat MUNEF kita pastikan bahwa pelaksanaannya ini harus ngikutin ini. Yang diganti yang mana nih, yang sesuai standar yang mana? Pelaksanaannya atau dokumen perencanaannya? Kalau yang salah dokumen perencanaannya, berarti dokumen perencanaannya yang dibenarkan sesuai dengan dokumen eksternal. Tapi kalau yang diperbaiki, yang salah adalah pelaksanaannya, berarti pelaksanaannya ini yang harus kita lakukan pembinaan pada pelaksana atau pada programmernya. Begitu ya. Kemudian yang ke-6 ini yang F, Puskesmas melakukan pengelolaan rantai dingin vaksin ya atau cold chain sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Ini kalau zaman dulu masuk di ranahnya UKP ya. Memang tidak disebutkan secara detail dalam EP-nya di dalam UKP, tapi ini pada saat kita, saya agak lupa, mungkin dulu di EP yang membahas tentang farmasi ya kalau tidak salah. Di situ kita juga mesti lihat apakah cold chain-nya ini benar-benar sudah dilaksanakan dengan baik atau belum. Karena beberapa puskesmas, ini jujur saja Bapak Ibu, saya pernah mendapati di luar Jawa itu ada puskesmas yang dia jam sekian lampu mati, kemudian baru hidup lagi 12 jam kemudian, misalnya begitu. Nah ini bagaimana pengelolaan rantai vaksinnya? Apakah sesuai standar atau tidak? Kemudian aman tidak? Ada yang rusak nggak vaksinnya? Kalau kita tidak lakukan penyimpanan dengan baik dan benar, otomatis pada saat digunakan, pasti vaksin tersebut rusak. Atau mungkin ada zat-zat di dalamnya yang mungkin pecah, memuai, karena nggak dapat suhu yang sesuai di situ. Nah ini perlu kita lihat. Di puskesmas ini seperti apa. Ya, ini pengalaman kalau pernah di luar Jawa yang kebetulan memang agak jauh dari pusat kota. Ya, mesti naik boat dulu, speedboat 2 jam gitu ya. Itu betul-betul kayak puskesmas terpencil gitu yang dia lampunya hanya hidup kalau mulai jam 6 malam sampai jam 6 pagi saja. Itulah. Kalau pagi puskesmas menggunakan genset kalau tidak salah. Nah, ini kita harus lihat. Ya Bapak Ibu ya, jangan sampai yang sudah kita upayakan sedemikian rupa ini ternyata tidak sampai kena di sasarannya gitu. Kan mubazir ya, kita sudah keluarkan effort, sudah bayar genset apa segala macam, ternyata vaksinnya rusak semua, disuntikkan nggak ada efek, malah ada misalnya efek samping. Nah, jangan sampai seperti itu. Ya, kita perlu meluruskan ini, menyampaikan ke puskesmas standarnya bagaimana. Nanti kita sampaikan begini ya. Dan ini pasti ada dokumen eksternalnya Bapak Ibu. Jadi kita tinggal tanya ke puskesmas. Kalau saya biasanya cara bodohnya itu mesti saya tanya gini. Kalau untuk vaksinasi pakai dokumen eksternal apa ya? Oh ada Bu, pedoman ini, misalnya dia gini. Oh ya coba saya minta pedomannya. Saya baca itu pedomannya. Setelah saya baca, saya tanya, ini cara mengelola vaksinnya gimana? Terus kalau mau menyuntikkan gimana? Itu setelah saya baca pedoman itu. Gitu. Jadi bisa aja nanti Bapak Ibu improvisasinya tapi benar ya. Jadi memang minta dokumen eksternalnya dulu kalau memang tidak tahu atau kita butuh informasi lebih banyak gitu ya. Itu minta itu terus kemudian bahasan yang terkait ini di halaman berapa ya gitu. Biasanya saya tanya gitu. Oh di halaman ini Bu gitu. Kita copy paste dari sini. Mereka jujur gitu kalau ke saya. Gitu. Jadi nggak apa-apa itu mereka copy paste nggak masalah. Yang penting mereka lakukan itu sesuai dengan standar yang memang tertulis di situ. Gitu.
Karena memang mungkin ya teman-teman puskesmas nggak mungkin semuanya langsung hafal banget gitu kan, nggak. Kecuali dia lakukan itu setiap hari. Jadi sudah menjadi suatu sistem. Kemudian ini penilaian indikator kinerja pasti sama ya kayak tadi ya. Tinggal puskesmas nanti menentukan indikator kinerjanya ini apa. Kita ikutin aja, kita lihat. Oh, kamu menentukan indikator kinerja ini, terus hasilnya seperti apa? Cara ngukurnya indikator ini gimana? Kan ada yang namanya dimensi mutu ya. Dimensi mutu dari satu indikator itu kan ada indikator ini cara hitungnya bagaimana, terus nanti interpretasinya seperti apa dan seterusnya. Itu bisa kita tanyakan ke sana, ke puskesmas. Catpor, ini kalau imunisasi sepertinya catpornya kebetulan kalau di saya belum pernah masuk P2 ya. Jadi kemungkinan Kemenkes juga punya aplikasi untuk pencatatan pelaporan imunisasi. Namun, ya ini saya sampaikan, namun kami di Jawa Tengah sendiri sebenarnya untuk pencatatan pelaporan imunisasi ini kami masih menggunakan data manual. Jadi puskesmas nanti melaporkan ke Dinas Kesehatan secara manual ya, tertulis begitu atau lewat Excel gitu ya. Terus kemudian itu disampaikan kepada provinsi. Saya yakin ini ada digitalnya, ada aplikasi digitalnya ya Bapak Ibu. Mungkin yang sudah pernah masuk di P2 atau sudah pernah mengawal imunisasi, Bapak Ibu pasti nanti bisa sharing dengan teman-temannya gitu ya. Kemudian ini pemantauan evaluasi dilakukan secara berkala, berkesinambungan dan berjenjang ya, tentu saja seperti program-program lainnya ya. Pasti ada yang harus dievaluasi secara rutin. Kemudian rencana program peningkatan dan cakupan mutu ini disusun dengan mengutamakan upaya promotif preventif. Jadi plan do check action-nya tadi jalan terus Bapak Ibu. Plan do check action yang jalan terus ini kita mesti lihat. Plan begini, pelaksanaan begini, monef-nya setelah kita lakukan ternyata ada yang melenceng dikit nih. Oh, perlu kita lurusin. Sudah dilurusin, nanti kita lihat lagi pelaksanaannya bagaimana setelah dilurusin. Kita monef lagi. Oh, sudah sesuai. Oke, sudah sesuai berarti lanjutkan. Kalau kita lihat setelah dilaksanakan yang kedua kali, ternyata kita monef yang kedua. Kok pelaksanaannya masih melenceng juga? Berarti kita mesti lihat lagi. Sebenarnya yang salah ini dokumen perencanaannya atau pelaksanaannya kayak tadi ya sudah saya sebutkan. Itu mesti kita cek lagi. Ya, ini yang nanti kita ajarkan ke puskesmas gitu ya. Jangan sampai mereka tidak sesuai dengan standar-standar baik itu dokumen eksternal maupun dokumen internal. Dan tentu saja teman-teman kalau untuk program-program prioritas dokumen eksternalnya sangat banyak, jadi teman-teman bisa minta dokumen eksternal itu pada puskesmas. Ya, sebelum kita minta program kerjanya apa, kita bisa tanya ke dia. Dokumen eksternalnya mana, saya pinjam dulu gitu. Ya, jadi dasar untuk Anda melakukan pelayanan imunisasi itu ada enggak? Itu bisa kita tanyakan. Ya. Waktunya kurang 5 menit, Ibu. Padahal saya masih 2 lagi nih. Ya. Gimana dong? Lanjut diskusi. Lanjut dulu ya. Oke. Silakan. Kemudian ini ada penetapan indikator target, kemudian penetapan program seperti biasa. Ada vaksin dan logistik. Ini sepertinya juga sudah ada pencatatan pelaporannya ya untuk vaksin dan logistik ini. Kemudian juga ada pengelolaan vaksin khususnya yang terkait dengan cold chain tadi Bapak Ibu. Ya, ada di situ. Saya lanjut. Nah, kemudian ada kegiatan peningkatan cakupan mutu imunisasi. Ini berupa kayak yang tadi mungkin di program lain ada SK, kemudian ada program kerja yang mengintegrasikan lintas program maupun lintas sektor. Jadi kalau di imunisasi ini biasanya hubungannya sangat erat dengan ibu hamil dan balita. Biasanya nanti kegiatannya akan terintegrasi dengan KIA. Ya, termasuk juga stunting karena dia merupakan salah satu indikator spesifiknya stunting adalah cakupan imunisasi dasar lengkap. Itu masuk di dalam intervensi spesifik ya. Kemudian ada pemantauan dan evaluasi yang F seperti biasa ya. Dan yang terakhir ada pencatatan pelaporan. Ini mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah di P2 nanti bisa sharing di situ pada saat diskusi ya. Kemudian yang keempat ini TB ya. Di sini pelayanannya kepada pengguna layanan TB mulai dari penemuan kasus ya, kemudian penegakan diagnosis, penetapan klasifikasi dan sampai dengan tipe pengguna ya. Jadi TB-nya ini TB yang mana nih? Kemudian tata laksananya nanti juga seperti apa? Nah, diperlukan obat-obat yang seperti apa? Itu nanti ada di dalam satu program besarnya TB ini. Kok pikirannya sama dengan program-program lainnya ya?
ini DO-nya seperti ini, kemudian program penanggulangan TB ini juga dilakukan secara terencana, ya. Kemudian pelaksanaannya seperti apa, pemantauannya seperti apa, seperti biasa Bapak Ibu ya. Kemudian ini penetapan indikatornya, nanti kita ngikutin aja indikator TB-nya. Puskesmas pasti sudah punya indikator-indikator untuk prioritas ini, karena biasanya sudah diatur di Kemenkes atau di kabupaten kotanya. Kemudian ini pelayanan kasus untuk TB yang spesifik obat maupun resisten obat, ini nanti bisa kita lihat dari catatan register TB-nya dia ya. Kalau TB itu kayaknya sekarang juga sudah mulai pakai aplikasi digital. Ya Bapak Ibu, kalau dulu kita masih pakai register TB yang manual ya, versi landscape dulu ya. Kalau di puskesmas saya masih ingat dulu di puskesmas pakai catatan itu perawat kami. Kemudian ada upaya promotif preventif untuk penanggulangan TB. Ya, tentunya ada pedomannya. Jadi nanti pasti kita akan minta dulu pedomannya apa, kenapa kok buat seperti ini program kerjanya, itu kita bisa tanyakan ke puskesmas. Kemudian ada target program TB seperti apa, ya dengan indikatornya yang sudah ditetapkan tadi. Kemudian puskesmas ini melakukan pengukuran terhadap indikator kinerjanya. Kita akan melihat secara tahunan ya atau bulanan. Nanti kita bisa lihat seperti apa dia mengelola ya pasien-pasien dengan TB paru. Kemudian perencanaan program dan pencatatan mas rawat inap. Nah ini tadi yang ditanyakan kayaknya terkait kita itu JICA banyak membantu. Kemudian UNICEF itu juga banyak membantu. Dan ini mereka itu terjunnya langsung ke puskesmas Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu berarti bisa tanyakan MOU-nya seperti apa nih. Dengan kabupaten kota. Atau di puskesmas itu mereka ini JICA, UNICEF, USAID. Itu mereka melakukan apa nih, intervensinya apa untuk membantu program-program prioritas khususnya ya. PPN tadi kan prioritas yang ada di wilayah kerja Bapak Ibu. Supaya capaian kinerjanya bagus kan gitu. Itu ya Pak Sayuti, semoga berkenan. Siap, terima kasih Bu. Oke. Dari Dinkes Sumba Timur. Ya, Ibu ini ya. Ada satu lagi Bu pertanyaan Bu. Oh, sudah habis kayaknya ya. Oh, habis ya. Satu lagi boleh? Ini menjawab ini. Oke, silakan. Oke. Mohon penjelasan cara menentukan skor untuk satu EP terkait RDO WS. Kapan kita katakan skor 0, 5 atau 10? Mungkin dapat diberikan contoh. Kalau saya gampang Bapak Ibu. Jadi misalnya tadi dalam satu EP itu kan udah ada tulisan ya RDOWS. Berarti ada 5 tipe pertanyaan yang akan kita tanyakan. Pertanyaan regulasi, pertanyaan